Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Datar Media, pada kesempatan kali ini kita akan berkunjung ke objek wisata Watu Payung. Objek ini berada sekitar 28 km di selatan kota Yogyakarta dan dapat dijangkau melalui Jalan Imogiri Silok, pertigaan Bibal ke timur sekitar 2 km. Kawasan Watu Payung terletak di Dusun Turunan, Desa Giri Suko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang termasuk di dalam zona pegunungan selatan pada subzona kawasan Kars Gunung Sewu. Kawasan ini tersusun oleh satuan batu gamping terumbu dan batu gamping plastik dari formasi Wonosari yang menumpang secara tidak selaras di atas satuan batuan breksi dengan sisipan batu pasir tufan formasi Ngelanggeran. Selain itu, objek wisata Watu Payung terletak pada kawasan situs non-geologi yang termasuk dalam daftar geoset Gunung Sewu yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Global Geopark Network atau GGN oleh UNESCO. Situs non-geologi Geoforest Turunan terdiri dari perbukitan batu kapur atau Bukit Kars, patahan tebing sesar Sungai Oyo, aliran Sungai Oyo, dan hutan konservasi yang dikenal dengan nama Hutan Turunan. Berikut keterangan Bapak Endarto selaku Koordinator Lapangan Wisata Watu Payung sebagai pengelola dalam naungan KTH KM Sidomulyo 3. Terus ngeten Mas, terjadinya wisata di kawasan Watu Payung ini bermula saking dulu Watu Payung KM Sidomulyo 3 ini bukan hutan lindung tapi hutan produksi. Tapi di era tahun 98 di 2000 itu tanah di kawasan ini kan tanah gundul, tanah gersang. Kemudian warga masyarakat khususnya kelompok tani yang berdomisili di Kampung Turunan ini menjadikan kawasan wisata ini dijadikan tempat penanaman kayu pokok seperti jati, mahoni, akasia, sonokeling dan tanaman keras. Yang intinya karena di kawasan ini kan kawasan hutan produksi, kita bagi hasil dari penanaman jati itu kita mendapat 60%, kemudian pemerintah mendapat 40%. Tapi di era tahun 2007 muncul peraturan pemerintah baru yang intinya kawasan ini menjadi kawasan hutan lindung. Jadi kita nggak bisa memanen hasil kayu, tetapi jasa lingkungan yang kita boleh didapat oleh warga. Akhirnya timbul keluh kesah dan lain sebagainya. Kemudian kita berkeliling ke sana kemari melihat kelompok tani yang lain. Kemudian acuan kita pada wisata Kali Biru. Wisata Kali Biru adalah senasib dengan kita, mereka pengelolanya juga HKM. Akhirnya di Kali Biru kita bisa menemukan ide baru. Kita membuka kawasan ini menjadi wisata di tahun 2010. Kemudian muncullah wisata Watu Payung. Objek wisata Watu Payung ini menyajikan panorama yang menawan dengan pemandangan lembah dan aliran Sungai Oya yang dilatar belakangi oleh tinggian patok dan tinggian bangunan. Juga terdapat instalasi seni dengan setting berdasar dari Jakatarok dan 7 bidadari yang meliputi Andum Tuntum, Goro-Goro, Hasta Absari, Manara, dan Hasta Laksita sebagai bagian kawasan konservasi hutan yang memiliki keanekaragaman hayati. Objek yang mendapat sentuhan karya seni itu juga memiliki koleksi unik seperti pokok-pokok kayu tua yang bahan instalasi seninya berasal dari lokasi sekitar dan penataan lingkungannya yang terawat kebersihannya. Sebagaimana halnya dengan lokasi lain, kawasan wisata Watu Payung ini juga memiliki alur cerita rakyat yang mengiringi tempat-tempat yang dijadikan sebagai tetenger, sebagaimana dituturkan oleh Pak Endarto sebagai berikut.
Dan wisata Watu Payung itu, kata Watu Payung itu bermula dari sejarah yang diceritakan nenek moyang kita kepada kami, yang katanya di era tahun 1700-an itu di sebelah barat sana ada suatu tebing, dan di tengah tebing itu ada gua, namanya orang sini menyebut Gua Pertapan. Kemudian dari Gua Pertapan itu ada ke timur ada bongkahan batu yang gede, namanya Gajah Moko. Ke selatan sedikit ada batu Tompak Watu, dulu orang mengatakan, dan sekarang menjadi ikon Watu Payung. Dari sejarah itu dulu di tahun itu dari putra kerajaan Demak itu ada salah satu putra kerajaan Demak yang menyebar agama, lari di kampung turunan ini. Singkat cerita, putra raja itu menikah dengan putri dari warga turunan, dan dari permintaan orang tua si putri itu boleh dinikahi pemuda itu asalkan si putri itu dijemput dengan kereta. Dan di era itu yang punya kereta adalah kerajaan. Kalau dia bisa melaksanakan berarti dia seorang putra dari kerajaan. Akhirnya dilaksanakan permintaan orang tua si putri itu. Akhirnya menikah kemudian hidup. Karena keterbiasaan seorang pangeran putra raja, biasanya mereka merenung dan lain sebagainya, akhirnya menemukan suatu gua, dan beliau bertapa di gua itu. Kemudian masyarakat menyebut gua itu sebagai Gua Pertapan. Setelah sekian lama bertapa, kemudian beliau keluar dari pertapaannya, menghadap ke timur, menyongsong terbitnya matahari, kemudian melihat bongkahan batu yang diberi nama Gajah Moko. Di situ beliau duduk merenung, kemudian merasakan haus dahaga yang selama ini dirasakan selama perjalanan pertapaan itu. Akhirnya melihat bongkahan batu lagi yang di depan ini, namanya Watu Payung. Itu dulu Tompak Watu, itu tengahnya ada lubang, ya kalau air sekitar 10 liter air lah kalau sekarang kalau muatnya. Tapi entah kenapa dengan adanya perjalanan waktu, batu itu sekarang berlubang, dan lubang itu alami, bukan kita buat. Nah di situ karena melihat air, beliau datang di watu ini, Tompak Watu ini, kemudian minum seteguk air yang di situ, menghilangkan rasa haus dahaganya. Kemudian beliau merasa bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada Allah lantaran air yang ada di batu itu. Kemudian di depannya itu ada batu, kemudian beliau bersujud dan berucap, suatu saat ini yang akan memberi kesejahteraan warga. Dengan perkataan kesejahteraan, masa orang sini mengibaratkan payung, perlindungan. Akhirnya batu ini disebut Watu Payung. Bermula dari kisah itu, dan kemudian batu yang untuk sujud beliau kita dirikan musola, namanya Pasujudan Susu Angin. Susu angin berasal dari kiasan kata, susu adalah hati, angin sumber informasi dari berbagai mata penjuru. Kemudian terciptalah dari informasi-informasi ini ide-ide baru yang muncul. Itulah sedikit kilasan sejarah kenapa ini menjadi Watu Payung. Atas kegigihan Bapak Endarto dan warga dusun turunan, semua jerih payah akhirnya membuahkan hasil, di mana KTHKM Sidomulyo 3 sebagai pengelola objek wisata alam Watu Payung meraih peringkat 2 nasional kategori kelompok masyarakat pemegang izin HKM Lomba Wana Lestari tahun 2019 berdasarkan SK nomor 490/Men-LHK-P2SDM-PEG 7/7/2019. Nah, rekan Datar Media, itulah gambaran kawasan wisata Watu Payung yang merupakan salah satu mutiara di Pegunungan Selatan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.